Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal nyelam ke dalam sebuah misteri sejarah yang benar-benar luar biasa. Ini momen krusial yang jujur aja jarang banget dibahas secara mendetail. Padahal dampaknya itu ngubah arah peradaban manusia selamanya. Kita bakal ngebedah sebuah kisah seru tentang takdir, kewaspadaan tingkat tinggi, dan pastinya tanda-tanda yang tersembunyi. Nah, coba bayangin deh. Pernah nggak sih kepikiran kalau sebuah tanda kecil, cuma sekedar tanda fisik di tubuh seseorang, itu bisa bikin seorang sarjana sekaligus pendeta besar gemetar ketakutan, tapi juga takjub di saat yang bersamaan? Ini bukan mitos ya, ini anomali sejarah yang benar-benar nyata. Gimana sebuah detail fisik yang super kecil dan tersembunyi, tiba-tiba memicu kesadaran seketika kalau dunia yang mereka kenal itu nggak bakal pernah sama lagi. Proporsi dari kejadian ini benar-benar di luar nalar kita. Biar lebih kebayang, coba lihat kontras yang sangat mengejutkan ini. Di satu sisi, kita punya seorang pemuda biasa yang baru aja berumur 12 tahun, namanya Muhammad. Tapi di sisi lain, ada seorang ahli kitab suci kuno yang lagi panik dan gemetar hebat pas ngeliat pemuda ini. Pertanyaannya, kenapa sih seorang tokoh agama yang super dihormati di wilayah itu bisa ngasih reaksi se ekstrim ini ke anak kecil dari rombongan kafilah dagang biasa? Nah, inilah pertanyaan besar yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Bagian 1. Anomali di tengah gurun. Awan aneh di atas kafilah. Oke, coba kita bayangin situasi perjalanan padang pasir yang super terik menuju Syam. Buat sang paman, Abu Tholib, ini sih cuma misi dagang standar yang bikin capek dan nguras tenaga banget. Jalan pelan-pelan di bawah panas matahari yang nyengat sampai ke tulang. Tapi dari kejauhan di biaranya, pendeta Buhairah ini justru ngelihat sesuatu yang sukses mengguncang pemahamannya. Dia ngelihat ada sebuah awan yang terus gerak pelan ngikutin rombongan itu. Awan ini posisinya bertindak persis kayak payung raksasa yang eksklusif cuma ngelindungin satu orang aja dari sengatan matahari. Buat Buhairah yang udah puluhan tahun neliti teks kuno, ini tuh jelas banget ini adalah sinyal kosmik kedatangan Nabi yang udah ditunggu-tunggu. Jadi, si Buhairah ini ibaratnya punya semacam daftar periksa nubuat kuno di dalam kepalanya. Dari kejauhan, dia udah berhasil menceklis tanda pertama nih, yaitu awan pelindung raksasa tadi. Tapi ya namanya juga sarjana sejati, dia nggak mau cuma berasumsi aja dong. Dia harus verifikasi data yang lain. Dia harus pastiin gimana status keluarga anak itu, ngecek postur fisiknya, dan yang paling krusial dari semuanya, dia harus nemuin satu tanda fisik yang tersembunyi. Bagian 2. Jamuan makan besar. Mengungkap tamu misterius. Karena rasa penasarannya udah diubun-ubun, Buhairah akhirnya mutusin buat bikin sebuah jamuan makan gede-gedean khusus buat rombongan itu. Padahal aslinya ini tuh cuma taktik dia aja buat bisa investigasi dari jarak dekat. Tapi disinilah ketegangan mulai kerasa. Waktu rombongan itu masuk dan mulai makan, sang pendeta ngamatin wajah mereka satu-satu dan dia sadar ada yang janggal. Dia langsung nanya, "Tunggu, apakah semuanya udah hadir di sini?" Ternyata Muhammad yang masih 12 tahun itu sengaja ditinggal di luar buat jaga barang bawaan kafilah. Buhairah langsung sadar, sosok paling penting yang jadi incaran observasinya justru belum ada di ruangan itu. Nah, begitu sang pemuda akhirnya dibawa ngasuk, interogasi diam-diam ini mulai terbangun jadi sesuatu yang benar-benar teliti dan bikin deg-degan. Buhairah langsung musatin seluruh perhatiannya ke Muhammad. Dia ngamatin intens banget, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terus dia mulai nanya-nanya hal spesifik, kayak gimana kebiasaan tidurnya dan postur tubuhnya. Semua jawaban yang keluar langsung dicocok-cocokin sama teks nubuat kuno di kepalanya. Bagian 3. Stempel surgawi. Bukti mutlak kenabian. Poin yang sangat krusial di sini adalah kita harus paham sama satu istilah kuno ini, khatamun nubuwah. Ini tuh bukan cuma sekadar tanda lahir biasa atau tahi lalat acak di badan ya. Ini dideskripsiin sebagai stempel resmi langsung dari langit. Ibaratnya ini adalah verifikasi fisik absolut yang jadi bukti mutlak kalau pemuda di depannya ini beneran penutup para nabi dan dunia bakal segera masuk ke era yang benar-benar baru. Dan yang bikin merinding, detail fisik yang dicari-cari Buhairah ini ketemunya luar biasa presisi. Waktu dia meriksa punggung Muhammad yang baru 12 tahun itu, tepat banget di bawah tulang rawan bahunya, dia nemuin tanda unik tersebut. Sebuah tanda yang bentuknya menyerupai buah apel. Begitu penemuan super spesifik ini terkonfirmasi, berarti seluruh daftar periksa di kepala Buhairah udah dapat checklist sempurna. Nggak ada keraguan lagi. Kalau kita lihat alurnya, eskalasi kejadian ini geraknya cepat banget dan tegang abis. Mulai dari rombongan yang baru tiba di wilayah Busro, lanjut ke observasi taktis lewat jamuan makan tadi, terus memuncak pas penemuan tanda kenabian di punggungnya. Dan tahap terakhirnya,
pelarian mendesak kembali ke Mekah. Loh, kenapa tiba-tiba harus kabur? Karena begitu tanda itu terungkap, bahaya yang beneran nyata seketika mengintai anak itu. Bagian 4. Ancaman yang mengintai. Misi penyelamatan. Seketika atmosfer ruangan itu berubah drastis. Dari yang awalnya penuh ketakjuban, jadi bahaya tingkat tinggi. Pendeta Buhaira langsung narik pamannya Muhammad si Abu Tholib buat diinterogasi darurat. Pas Buhaira nanya siapa sebenarnya identitas asli anak ini, Abu Tholib refleks ngelindungin keponakannya dengan bohong. Dia bilang, dia ini anakku. Tapi Buhaira cerdas banget. Berdasarkan fakta di kitab sucinya, Nabi terakhir itu udah ditakdirin lahir sebagai anak yatim piatu. Nggak bisa dibantah. Akhirnya, Abu Tholib terpojok dan harus ngaku kalau anak itu emang keponakannya, bukan anak kandungnya. Nah, pengakuan inilah yang memicu peringatan yang bikin bulu kuduk berdiri. Buhaira nekan Abu Tholib dengan peringatan keras bahwa anak ini pulang ke Mekah sekarang juga. Jangan pernah pergi ke Syam. Peringatan ini diucapin dengan tingkat urgensi yang benar-benar absolut. Sang pendeta sadar banget kalau perjalanan dagang ini nekat dilanjutin, nyawa keponakannya itu bakal ada di ujung tanduk. Kenapa sebahaya itu? Karena ancaman mengerikan ini bermuara pada satu angka, 3. Sejarah nyatat kalau di waktu yang kurang lebih barengan, ada 3 orang pembunuh bayaran dari kaum Yahudi yang lagi aktif-aktifnya berkeliaran nyari target. Dan mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka emang lagi berburu secara spesifik. Nyari anak dengan ciri-ciri nubuat yang persis banget kayak yang dipunya Muhammad. Niat mereka cuma satu, mencelakai anak itu sebelum dia sempat tumbuh dewasa. Makanya misi dagang yang asalnya cuma capek doang, tiba-tiba harus putar haluan jadi operasi pelarian dan penyelamatan darurat. Dari sini kita bisa lihat gimana sebuah perlindungan ilahi itu bekerja secara nyata. Sang pemuda akhirnya berhasil dibawa balik ke Mekah di bawah penjagaan ketat. Ini jadi bukti nyata kalau penjagaan terhadap takdir besar itu udah beroperasi aktif dari sejak umurnya masih sangat muda, tentunya berkat bantuan dan kewaspadaan tajam dari seorang pendeta. Wah, kita udah ngebedah bareng ya gimana awan pelindung di gurun yang panas, postur tubuh, status yatim piatu, sampai stempel fisik berbentuk apel itu benar-benar ngubah misi dagang biasa jadi titik balik dalam sejarah dunia. Semua buktinya terangkai dengan sangat sempurna. Jadi sebagai penutup paparan ini, saya pengen nanya ke kalian. Dari semua tanda-tanda kenabian yang kita bahas hari ini, mana sih yang paling bikin kalian takjub? Coba dipikirin. Teruslah menggali sejarah, karena percaya deh, selalu ada misteri menakjubkan yang nunggu buat dipelajari. Makasih banyak udah nyimak paparan kali ini, dan sampai jumpa.